tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Dan yang dilindungi cinta sama masjid. Langkahnya gemar ke masjid. Itu dia pemuda yang cakep. Mau jadi pemuda cakep? Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kanan kurang kompak, yang kiri kurang serempak, yang pojok mukanya kayak Astagfirullah, tidak boleh. Dosa. Ini majelis ilmu. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawalah. Kaifa halukum? Bahasa apaan tuh kaifa halukum? Kaifa halukum tuh kalau diartiin arigato. Jadi kagak nyambung. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena hari ini kita masih bisa berkumpul. Ini nikmat nih dari Allah, karena kita masih hidup, masih dikasih napas. Sebab ada dua nikmat. Kata Nabi SAW, ada dua nikmat yang sering banget dilalaikan oleh manusia. Dua nikmat itu apa? Sok jawab yang bisa saha. Dua nikmat yang sering banget dilupakan oleh manusia. Apa? Yang kedua? Satu sehat, yang kedua waktu luang. Gak ada hadiahnya nih, hadiahnya. Ni'matani maghbunun fihi makasirum minan nas. Dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, yaitu as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luangnya. Sekarang kita sehat, alhamdulillah. Ada waktu, alhamdulillah. Masih dapat dua-duanya, alhamdulillah. Bersyukur. Taib, nih jamaah hadirin atau anak-anak cocoknya nih panggilannya. Anak-anak atau bocil-bocil. Bocil-bocil. Pakai FF atau pakai ML? Waduh, semangat sekali. Dah cukup. Siapa yang tahu doa masuk masjid? Bagaimana doanya? Bagaimana? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Salah. Bagaimana? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Artinya ada yang tahu nggak? Dapat aqua mayan satu. Atau mau di top upin diamond? Ya, maunya. Ya Allah, iftah, bukakan untuk kami abwaba, pintu-pintu rahmah, pintu kasih sayangmu ya Allah. Kita masuk masjid tadi baca doa itu apa kagak? Astaghfirullah, innalillah. Doanya aja udah cakep tuh. Ya Allah, bukakan untuk kami, berikan untuk kami rahmatmu, kasih sayangmu. Artinya selama kita di masjid ini memang betul dalam naungan kasih sayang Allah.
Jadi kalau kita mau dapat kasih sayang Allah, adanya di mana? Di masjid. Apapun yang terjadi, ke masjid. Kita lagi sedih, ke masjid, karena masjid tempatnya rahmat. Dapat rahmat, insya Allah dapat solusi dalam kehidupan. Kita lagi galau, ke masjid. Masjid rahmat tuh, nanti galaunya hilang. Habis diputusin pacar, ke masjid. Bukan scroll IG mantan, itu salah. Ya, ke masjid, tobat. Masjid adalah solusi. Maka jangan pernah lupa doa itu. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan pintu rahmatmu, pintu kasih sayangmu. Taib, karena sekarang kita lagi dinaungi kasih sayang Allah, lagi dilihat oleh para malaikat yang rapih atau soleh, ya. Kita punya waktu dikit aja, jadi waktu yang sedikit ini harap rapih, harap tertib, gak berisik, gak bercanda, karena ini bukan pasar, ini masjid. Kita lagi dilihatin oleh malaikat, lagi didoain sama malaikat. Kalau kita bercanda, malu, ya, malu. Alhamdulillah, kita hari ini di hari Minggu, tanggal berapa sekarang? 27 Agustus. Habis Agustus bulan pintar. Di bulan Agustus tanggal 27 ini bertepatan dengan bulan Islam yang bernama apa? Safar atau Safar, ya. Safar tanggal berapa Safarnya sekarang? Nah, yang bisa jawab boleh pulang. Tanggal berapa Safarnya? 27 tuh Agustus. Safarnya tanggal? Jangan diem dong. Tanggal berapa? Yang kenceng nggak apa-apa, walau salah. Tanggal 10 Safar, nggak ada yang benar. Padahal lu udah bawa amplop nih. Oke. Yuk, adik-adik, kita sebentar mencoba di hari ini merenung dan muhasabah. Muhasabah itu introspeksi. Introspeksi itu kalau kita lakukan mestinya ada perubahan. Di hari Minggu ini, kalau memang betul-betul kita sungguh-sungguh introspeksinya, beres dari masjid berubah jadi anak yang baik, bukan iya, pintar sekali. Tadi yang lomba hafalan Quran juara 1 siapa? Oh belum. Yang azan juara 1 siapa? Oh belum. Siapakah qari di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal? Namanya siapa? Siapa? Bilal mah muadzin. Qari, pembaca Quran yang sering diminta oleh Nabi, bacanya bagus, suaranya bagus, kayak Ustadz Faris, ya. Emang bocil-bocil Cilebut tuh unik-unik, ya. Siapa tadi Qari di zaman Nabi? Abdullah bin Mas'ud, atau sering kita kenal dengan Ibnu Mas'ud. Kalau Bilalnya namanya Bilal bin Rabah. Udah dikasih tahu, ya. Muazinnya Bilal bin Rabah.
Itulah tujuan adanya lomba azan dan tahfiz di sini, supaya anak-anak yang ikut itu tercetak menjadi generasi penerusnya Abdullah bin Mas'ud dan sahabat Bilal bin Rabah. Maka jangan cuma sekedar ikutan azan pengen menang, jangan cuma sekedar ikutan lomba tahfiz pengen menang, tapi kita coba ikuti jejak Abdullah bin Mas'ud itu. Kita ikuti jejak Bilal bin Rabah itu. Oke. Yuk semuanya rapi lagi. Kita hari ini bertemakan dengan generasi Rabbani, ya. Tema lombanya membangun generasi Rabbani. Tema kajiannya juga sama, mirip, menjadi generasi Rabbani. Rafi, diam. Generasi Rabbani. Pernah dengar generasi Rabbani? Pernah enggak? Atau baru pertama ini kalian dengar? Pernah dengar Rabbani? Pokoknya generasi Rabbani itu ada yel-yelnya tuh. Rabbani hebat, Rabbani keren, Rabbani anak soleh gitu. Rabbani hebat, Rabbani keren, Rabbani anak soleh. Itu dia. Kami ini adalah calon para ulama, suka baca Quran dan sholat malam. Boro-boro sholat malam, sholat subuh saja jam 8. Betul tidak? Siapa yang sholat subuhnya kesiangan? Itu namanya sholat murtad, sholat jemur pantat. Karena kesiangan. Nah, ini dia yang mesti jadi tema besar buat kita. Bukan jadi tema, tapi mesti diamalkan. Lombanya membangun generasi Rabbani, kajiannya menjadi generasi Rabbani. Cocok seperti aku dan kamu, ya. Ada yang halal, ditunjuk yang halal. Oke. Pada bisa baca Quran nggak di sini? Bisa? Itu di atas ada Quran, ambil Quran. Ambil Quran. Ambil. Satu atau dua orang deh. Muhammad. Ambil Muhammad. Mantap, udah ada Qurannya. Yang akhwat 1, 2 ambil, mewakili. Jadi, yuk, menjadi generasi Rabbani itu adalah perintah Allah. Coba buka surah Ali Imran ayat 79. Ali Imran 79. Ali Imran itu surat keberapa? Surah ketiga setelah surah Al-Baqarah. Ayat 79. Udah ketemu? Kalau bisa yang ada terjemah. Kalau udah ketemu, coba Ana akan bacakan dulu. Kalian dengarkan ya. Ini mau dibacain Quran nih. Kalau misalnya pas lagi dibacain Quran ada yang kesurupan, nanti temanya bukan membangun generasi Rabbani, tapi ruqyah. Nah, jadi diem. Biasanya yang kagak suka dengerin Quran tuh siapa? Setan. Mau lihat setan? Kalau mau lihat ngaca, iya. Oke. Dengarkan ya. Nih jarang-jarang nih kalian bisa mendengarkan bacaan Quran dari suara emas ya. Emas Faris maksudnya. Oke. Dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana li basharin ay
yu'tiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما kuntum tadrusun. Cakep. Adem kan? Adem ngelihat ustadznya. Adem ngedengerin suaranya. Yuk, yang ikhwan tadi yang buka Quran ada terjemahannya baca. Muhammad Maujud at-terjamah Iqra. Fadal bisautin kabir. Terus. Udah. Tuh dia. Ayo maju dulu, maju. Maju, nggak apa-apa Mas. Ini masjidnya gede kok. Istiqlal aja kalah. Ya. Ya, silakan maju. Maju. Maju Sofia maju. Aja. Lah, luar biasa. Yang kiri ikhwan nih lucu sekali ya, mukanya masih pada imut-imut banget. Yang kanan juga, yang paling depan imut-imut semua, mengingatkan Ustadz dengan boneka Annabel. Oke, dah kita lanjutkan ya. Tadi Ali Imran ayat berapa? 79. Allah berfirman di sana, kunu rabbanina bima kuntum tu'allimunal kitab. Kunu artinya jadilah. Kalau kita pernah hafal dengan sebuah lirik lagu yang zaman itu populer, kun anta, itu sama. Kun artinya jadilah. Kunu, jadilah kalian semua, wahai hamba-hambaku, kata Allah. Wahai umatnya Nabi, jadi apa? Rabbanin. Jadi generasi Rabbani. Jadi menjadi generasi Rabbani itu perintah Allah di dalam Quran. Allah minta kita jadi generasi Rabbani, bukan menjadi generasi mecin. Karena zaman sekarang kan sebutannya gitu, generasi mecin, generasi yang serba instan maunya, ya kan? Makan mie instan, makan cilok instan. Nanti masuk surga pengen instan, lah kagak bisa. Masuk surga kudu berjuang, kudu capek. Itu dia yang perlu kita sayangkan. Kenapa di zaman sekarang adik-adik, kakak-kakak semakin majunya waktu, semakin bertambahnya usia, kenapa semakin turun kualitas kita? Betul tidak? Harusnya kalau nggak ada kajian, nggak ada lomba, pasti di rumah molor. Betul? Kalau nggak molor, mabar.
Betul kan? Itu dia. Dari sisi waktu saja sering banget kita buang-buang. Masa muda, masa emas, masa spesial, masa istimewa mestinya kita pergunakan untuk melejitkan potensi kita. Tapi sebaliknya, potensi di masa muda kita malah kita hancurkan. Jadi tidak terwujud nih. Allah perintahkan kita menjadi Rabbani, malah menjadi mecin. Kalaupun Rabbani, bangga, apalagi perempuan. Aku generasi Rabbani. Apa ya? Nih jilbabnya. Nah, tuh jilbabnya doang Rabbani. Tapi esensi dari Rabbani itu tidak diamalkan. Oke, sekarang coba kita sedikit merenung. Anak-anak muda, ini semua anak muda yang di depan masih bibit-bibit. Sedikit lagi akan seperti kalian yang di belakang. PR untuk kalian yang di belakang, termasuk dari Muhammad ke belakang. Kita kemarin ada 17-an ya. 17 Agustus. Sudah menjadi tradisi kita. Kalau 17-an ada lomba. Lomba makan kerupuk kah, lomba lari kah, lomba masukin kelereng kah, ya? Panjat pinang, apalagi? Angkep ikan, ikannya ikan hiu. Akhirnya kalian yang dimakan. Banyak. Kita senang di saat 17-an itu kita makan-makan sampai kenyang. Tapi kita lupa bahwa 17 itu buat apa sih? Apakah ketika 17 itu, 17 kemarin, 17 Agustus, kita hanya seneng-seneng hura-hura tanpa ada terbesit sedikit pun mengenang pahlawan kita? Bahwa di 17 Agustus negara ini merdeka. Merdeka dengan darah, nyawa, dan air mata. Air mata kita kadang-kadang bukan jatuh karena dosa. Air mata kita jatuh karena nonton Ikatan Cinta. Negara ini merdeka dengan darah, nyawa, dan air mata. Sekarang kita tinggal menikmatinya. Tapi pantaskah kita berbangga menjadi generasi yang serba instan itu? Padahal generasi zaman sebelum kita, generasinya para pejuang. Dan sekarang perjuangan itu mulai pudar. Loh iyalah bang, kan Belanda udah nggak ada lagi, kita udah nggak dijajah lagi. Betul, kita sudah tidak dijajah oleh negara lain, tapi kita sering dijajah oleh nafsu kita. Gara-gara nafsu yang mengalahkan kita, kita males sholat. Gara-gara nafsu yang mengalahkan kita, kita males ngaji. Coba merdeka dulu dari nafsu kita. Berjuang. Nah itu susah. Dan sekarang untuk bersusah payah berjuang udah ogah. Betul? Betul tidak? Takbir. Takbir. Suaranya kurang kompak. Takbir. Bagus. Apa sih yang menjadi penyebab generasi ini, zaman now ini kualitasnya semakin menurun? Apa sih? Simple sebenarnya, simple banget. Seperti masak telur ceplok. Simple. Penyakit
yang ada di zaman sekarang yang membuat generasi semakin turun kualitasnya adalah karena gadget. Tuh, karena Android. Semua dari kita pasti sudah punya handphone genggam yang sangat canggih itu. Zaman dulu handphone masih ditombolkan, sekarang sudah disentuh. Dan kemudahan teknologi ini yang membuat kita terpana, lupa, terbuai. Itu dia. Gara-gara gadget kita nih banyak penyakitnya. Penyakit kita itu, ingat ya, penyakit kita tuh kuman, kudis, kurap, sama kutil. Kuman, kudis, kurap, kutil. Ini 4 penyakit kita gara-gara gadget. Kuman, kurang mandiri. Kutil, kurang teliti. Kurap, kurang rapih. Dan satu lagi, kudis, kurang disiplin. Semua ada di kita gara-gara apa? Kecanduan gadget. Jadi nomor 1 nih, kalau memang kita mau bangkit lagi menjadi generasi robbani, gadgetnya dikurangin. Jangan sampai kecanduan gara-gara gadget, gara-gara game kita malas sholat, kita ngelawan orang tua. Betul tidak? Tuh dia kan ngaku. Itu yang pertama. Kalau kita mau bangkit, penyakitnya hilangin dulu. Kalau gadget udah berkurang, hilang tuh semua, kuman, kudis, kurap, kutil. Makanya di antara kecanduan gadget itu, dimanapun kita berada, asalkan kita bawa handphone, yang dicari pertama kali apa? Wifi. Sampai di masjid aja minta wifi. Ya enggak? Tuh, itu tanda kecanduan gadget. Dimanapun kita pengennya wifi. Seakan-akan kalau nggak ada wifi mati. Oke, jadi pertama hilangkan dulu kalau bisa. Kalau belum bisa, kurangin dikit-dikit. Yang kedua, kalau generasi ini mau bangkit setelah gadgetnya hilang, Allah yang kasih solusinya tadi di dalam Quran. Kunu rabbanina bima kuntum tu'allimunal kitab. Kalau kita mau bangkit menjadi generasi robbani, maka tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Dekati Al-Quran. Dekati apa? Dekati Al-Quran. Jangan bangga pinter matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa opa-opa. Tapi kalau nggak pinter Quran, semua nilai itu 0. Ya, nggak apa-apa, silahkan mau pinter bahasa Inggris kah, pinter bahasa Indonesia kah, pinter matematika kah, 1 tambah 1 sama dengan 2. Pinter kan? Iya. Jangan bangga dengan semua itu kalau kita belum bisa baca Quran. Jadi kalau kita mau bangkit setelah gadgetnya hilang, adalah dekat dengan Al-Quran. Sungguh-sungguhlah bersama Al-Quran. Kan Nabi udah bilang, sama-sama yuk, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang terbaik itu adalah orang yang dekat dengan Al-Quran.
Kalau kita jauh dari Al-Quran, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u fihi akharin. Kalau kita dekat dengan Quran mulia, ini sabda Nabi nih. Kalau jauh dari Quran, hina. Tuh, Nabi yang bersabda, yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Dekat sama Quran pasti mulia. Dekat sama Quran pasti bangkit kembali ini generasi. Tapi kalau generasi ini semakin hari semakin jauh dari Quran, semakin hari semakin malas baca Quran, maka hina sudah. Oleh karena itu, dimanapun ada majelis Quran, ikuti. Dimanapun ada kajian Quran, datangi, belajar sama guru-guru kita. Sungguh-sungguh, yang sudah bisa baca Quran, kuatkan lagi. Sudah makin kuat, coba ngafal dikit-dikit. Sudah bang, sudah hafal juz 30, naik juz 29. Udah juga bang, naik juz 28. Apalagi itu bang, oke naik ke juz mangga. Hafal semua itu mah. Oke, jadi seperti itu. Hilangkan gadget kita, kemudian coba kita bangkitkan lagi semangat kita bersama Al-Quran. Maka insya Allah Ta'ala generasi ini akan bangkit lagi. Oke, semuanya dengarkan Ustadz. Di sini Ustadz akan memberikan pantun. Dengarkan ya. Buah manggis, buah kedongdong. Makasih. Buah manggis, buah kedongdong. Semangat dong. Ya. Ya. Receh dan garing ya. Receh banget. Garing sekali Anda. Oke. Terakhir, sebelum kita tutup, ini pesan dari ulama kita. Pesan dari ulama kita, kalau memang kita benar-benar sungguh-sungguh ingin membangkitkan kembali jiwa robbani di dalam diri ini, ingat 4 hal. Ingat berapa? 4. Gak usah banyak-banyak, 4 aja. Yang pertama, sahihul aqidah. Akidahnya kudu dikuatin, kudu dibenerin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat apa itu? An-Nas. Al-Fatihah ayat berapa? Ayat? Ya. Di sini bilang 5, di sini bilang 4. Yang bilang 2 ngaur. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selalu kita baca di setiap solat kita. Kita solat berapa kali? 5 kali dalam sehari. Dan selalu kita baca itu di setiap rakaat kita. Artinya apa? Hanya kepadamu aku menyembah, dan hanya kepadamu aku meminta tolong. Ini kalimat akidah. Artinya tinggal kita aplikasikan dan kita perdalam ilmu kita. Bagaimana agar kita tak menyembah kecuali kepada Allah? Bagaimana agar kita tak menyembah kecuali hanya kepada Rabb semesta? Kita tak meminta kecuali hanya meminta kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, kata Nabi, minta sama Allah. Allah yang bisa ngabulin. Yang lain nggak bisa. Ya, cuma Allah. Oke, yang kedua, pesan ulama setelah sahihul aqidah adalah al-istiqamatu fil ibadah. Istiqomah, ibadahnya kudu konsisten. Kalau sudah laki-laki,
Ini sholat di masjid, istiqomahlah. Setiap azan langsung datang ke masjid. Sebelum azan sudah mantap sekali, ambil wudhu, pergi ke masjid. Jangan bangga sholat di rumah yang laki-laki. Kalau laki-laki masih sholat di rumah, besok pakai mukena saja. Ya, laki-laki wajib hukumnya sholat di mana? Di masjid. Kan tadi sudah di awal sudah kita katakan, Nabi bersabda, rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Pemuda yang hatinya gemar ke masjid, itulah yang yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh, akan dilindungi di hari kiamat. Yang ketiga, yang keberapa nih? Halo? Yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Sahihul aqidah, akidahnya kudu benar. Yang kedua apa? Al istiqamatu fil ibadah, istiqamah, konsisten ibadah. Yang ketiga husnul khuluq. Apa? Husnul khuluq. Husnul khuluq artinya akhlaknya kudu mulia, akhlaknya kudu baik. Ini penting nih buat kita semua. Kita pengen baik akhlaknya sama orang, nomor satu yang harus kita perbaiki, akhlak sama orang tua dulu. Kalau akhlak sama orang tua sudah baik, insya Allah sama orang lain baik. Kalau sama orang tua masih ngelawan, sama orang tua masih ngebantah, maka wajar sama temen berantem mulu. Ya, jadi nomor satu akhlak kita kalau mau baik perbaiki. Omongan sama orang tua, sikap sama orang tua, begitu ya. Yang paling tolong menolong dalam kebaikan,